Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha memberikan ampunan serta penguasa dunia akhirat, dan yang pantas serta yang berhak untuk kita ibadahi. Allahu Jalla wa'ala, empunya langit, empunya bumi, empunya ars, empunya semua makhluk yang ada di alam atas maupun yang ada di alam bawah, yang punya surga, yang punya neraka, yang punya segala sesuatu yang tak terbatas. Maka dialah yang pantas untuk kita puja, kita puji, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam kelompok hamba-hambanya yang banyak bersyukur, meskipun sebenarnya kita masih sedikit dalam menyampaikan syukur kepadanya dan dalam membuktikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula salawat dan juga salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah meninggalkan jalan yang menjadi pilihan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Apakah mereka mau untuk meniti jalan yang telah dibuat dan dilewati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, atau mereka memilih jalan yang lain? Semoga dalam hidup ini kita tidak salah jalan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing dan mengarahkan kita untuk meniti jalan yang lurus, yang tiada lain jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, yang berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah, di mana bila segala tingkah laku, perkataan, perbuatan, dan diamnya kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, insyaallah kita terbimbing di atas jalan yang lurus. Semoga Allah membimbing dan menuntun kita ke jalan yang lurus tersebut sampai kita berjumpa Nabi, ketemu dengan beliau di Telaga Haud dan juga di surga nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-10, bab al-mubadarah ilal khairat wal hathu 'alaiha, bersegera untuk berbuat kebaikan dan motivasi untuk bisa melakukan itu. Hadis yang ke-7, kalau pada pertemuan yang terdahulu kita telah membahas hadisnya Anas ibnu Malik yang memberikan wasiat untuk bersabar ketika menghadapi pemimpin yang zalim,
Berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru, artinya bersegeralah, sabiqu. Kemana? Bil a'mali sab'an, bersegeralah dengan amalan-amalan yang 7. Hal tantaziruna illa faqran munsiyan, bukankah yang kalian tunggu tiada lain ada kecuali kefakiran yang membuat orang itu lupa, au ghinan mutghiyan, kaya yang membuat dirinya melampaui batas, atau yang ketiga maradan mufsidan, sakit yang merusak, atau yang keempat haraman mufnidan, lanjut usia yang membuat lemah akal, atau yang kelima mautan mujhizan, kematian yang datang mendadak, au ad-dajjal fasyarrun ghaib yuntadhar, atau dajjal, maka ia adalah keburukan yang belum datang yang dinantikan, awis sa'ah, atau yang ketujuhnya adalah kiamat. Fas-sa'atu adaha wa amar, hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit daripada azab dunia. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimanallahu wa iyyakum, dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan isyarat kepada banyak hal, supaya apa? Supaya manusia bersegera beramal sebagai bentuk kehati-hatian dari perkara-perkara yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Meskipun dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar, Syekh Salim bin Id Al-Hilali menyampaikan derajat hadis ini dhaifun jiddan, sangat dhaif. Namun wallahu taala a'lam, poin-poin yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini dikuatkan dengan perkara-perkara yang lain. Insya Allah kita akan bahas satu demi satu perkara-perkara yang diisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya umatnya berhati-hati dan supaya mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang beliau sebutkan ini. Dan sebaik-baik kita adalah yang alladzina yastami'una
orang-orang yang mendengar perkataan yang baik, wa yattabi'una ahsanah, dan mengikuti yang terbaik daripadanya. Nabi alaihi salatu wassalam sampaikan, badiru bil a'mali sab'an. Jadi ada 7 perkara, kulluha muhitatun bil insan yukhsha an tusibahu. 7 perkara ini meliputi manusia, alias sangat mungkin, sangat dekat, dan bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Yang dikhawatirkan akan menimpa manusia. Apa itu 7 perkara tadi yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keselamatan kepada kita? Yang pertama adalah kefakiran. Kefakiran ini sesuatu yang sebagian orang mungkin, atau mungkin banyak orang menjadikannya lupa diri, lupa akan Rabbnya, lupa akan tugas dan kewajibannya, sehingga kefakiran itu membuat dirinya sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kaum muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum, memang berkaitan dengan rizki, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu bila Allah menguji dirinya, Allah muliakan, Allah beri nikmat yang banyak kepadanya, apa kata dia? Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Allah Subhanahu wa taala menguji dia dalam bentuk disempitkan rizkinya, apa kata dia? Rabbku menghinakanku. Kaum muslimin wal muslimat rahimanallah wa iyyakum. Kefakiran ini kalau sebenarnya kita mau menelaah, yang fakir itu sebenarnya bukan harta dari sisi materi, tapi seringkali manusia itu kalau kita tengok fakirnya itu fakir iman, fakirnya itu fakir hati, sehingga senantiasa merasa tidak cukup. Sama-sama A dengan B, dengan penghasilan sama, dengan keadaan yang sama, tapi kalau si A dia iman dan takwa, adapun si B tidak. Bagaimana kedua keluarga ini di dalam menjalani kehidupan mereka? Mungkin si B yang tidak punya iman, waktunya habis untuk kerja dan merasa nggak pernah cukup dan selalu kurang dan kurang. Adapun si B, dia kerja sebatas untuk mencukupi kebutuhan dan waktunya dia sisihkan, dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka kita akan lihat banyak sekali orang-orang yang sebenarnya kalau dari sisi materi itu menurut kacamata ya kita lebih daripada cukup, namun apa? Selalu merasa fakir, selalu merasa kurang. Bandingkan dengan pendahulu-pendahulu kita, kakek, nenek, dan orang-orang yang hidup sebelum kita, yang kalau dilihat dari sisi materi mereka itu lebih banyak harta atau lebih sedikit dibandingkan dengan kita? Jawabannya lebih sedikit. Tapi apa? Mereka punya keyakinan, ya, terlepas dari ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka yakin kepada Allah. Keadaan hidup di dunia yang begitu menyakitkan bagi mereka berhasil menempa mereka menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimah rahimanallah wa iyyakum, maka kita berlindung kepada Allah dari kefakiran ini. Di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, ketakwaan, keselamatan diri, dan juga kekayaan. Itu diantara doa Nabi alaihi salatu wassalam, meminta al-ghina, kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati keadaan para sahabat, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang jahil menyangka para sahabat adalah orang-orang yang kaya karena mereka memang enggan untuk meminta-minta. Ada orang yang sebenarnya dia sangat butuh terhadap harta, terhadap bantuan, tapi dia enggan untuk meminta-minta dan enggan untuk menampakkan hajat kebutuhannya kepada manusia. Orang yang seperti ini sebenarnya adalah orang yang pantas untuk dibantu, pantas untuk ditolong. Ya. Terlepas dari penjelasan secara panjang lebarnya, ala kulli hal begitu saja, bahwa kefakiran ini membuat sebagian orang ya lupa diri, lupa akan Allah, lupa akan ibadah. Tapi sebagian yang lain dengan kefakiran, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang yang mulia. Dan memang penduduk surga kebanyakannya adalah orang-orang fakir. Makanya tergantung nanti manajemen kita di dalam mengelola takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau, takdir yang kita terima dari Allah itu satu dari dua hal. Dalam masalah rezeki, apakah rezekinya kecukupan ataukah rezekinya kurang, fakir atau kaya. Ketika dia fakir, mampukah dia bersabar dan menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika kaya, mampukah ia bersyukur? Ya. Kalau seandainya fakir yang melupakan, yang melalaikan, ini yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian beralasan dengan kefakiranmu kamu tinggalkan ibadah kepada Rabbmu. Sungguh sesuatu yang naif. Manusia berdalih sibuk kerja, sibuk mengais rezeki, sibuk mencari rezeki, kok mereka malah jauh kepada yang memberi rezeki. Ini sesuatu yang naif. Harusnya kalau mereka itu jujur, yakin, percaya bahwa yang mengasih rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya harusnya mereka dekat kepada Allah. Harusnya. Tapi itulah iman. Ya, imannya mereka sebegitu. Maka dari itu, ya, yang tercela yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kefakiran yang melupakan. Adapun kalau kefakiran
yang mana memang banyak orang dan bahkan mayoritas penduduk surga adalah orang-orang fakir. Ini adalah orang-orang fakir yang kefakirannya senantiasa membuat mereka selalu ingat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpuji. Ya, tapi bisa enggak? Ya, insyaallah ujian kefakiran itu konon katanya lebih mudah daripada ujian diberi kekayaan. Kalau jenengan pripun, Pak? Jenengan lebih kuat diuji dengan kefakiran atau lebih kuat diuji dengan kekayaan? Hah? Ketoke. Nah, kalau diuji dengan kefakiran, dulu kan kita semuanya awalnya fakir, toh, Pak? Jenengan pernah merasakan kefakiran enggak dulu? Pernah nggih? Ya, saiki wis ketok sugih kabeh. Iya. Ya, masa-masa fakir, masa-masa gaji ya pas-pasan atau mungkin untuk sekarang masih pas-pasan. Iya, iya kan, rezeki yang paling baik itu ya cukup itu. Ya, cukup itu. Kalau berlebih ya nanti lebihnya ini yang bahaya. Untuk apa? Gitu. Yang dicari kan cukup. Cukup wayahe butuh enek. Nah, ya, saya punya prinsip seperti itu. Wayahe butuh enek. Wayahe butuh mangan, enek panganan. Ya, wayahe butuh ini, wayahe butuh itu ada. Walaupun sebelumnya tidak ada dan tidak ada persiapan untuk itu. Karena memang rezekinya orang bertakwa. Kalau kita telaah ayat-ayat Al-Qur'an, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kita kalau cerita masalah rezeki, masalah apa itu, ya mungkin ya apa iya gitu loh. Ya, dan orang kadang melihat secara zahir. Ya, orang kadang melihat secara zahir. Baik, berikutnya yang kedua, kekayaan. Ketika seseorang merasa dirinya kaya, apa yang akan dia lakukan? Kalla innal insana layatagha. Benar, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan Allah ingatkan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika merasa diri sudah cukup. Ketika merasa diri sudah cukup. Sinten tahu sing cukupan mau rezekine? Ya. Merasa diri sudah cukup. Cukup dengan apa? Harta. Wis cukup ya ngopo? Kekuatan. Ini kita ambil pelajaran dari kisah umat-umat terdahulu. Mereka merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Namrud merasa cukup dengan kerajaannya, kekuasaannya. Qarun merasa cukup dengan hartanya. Kaum Saba merasa cukup dengan hasil-hasil pertaniannya. Kaum Samud merasa cukup dengan kerajinan, dengan industri mereka. Kaum Ad merasa cukup dengan kekuatan mereka, fisik-fisik mereka. Kaum Su'aib merasa cukup dengan perniagaan mereka. Coba, ketika manusia merasa cukup dengan dunia, maka ketika itu mereka sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi. Mereka adalah umat-umat yang bisa jadikan pelajaran untuk yang datang setelahnya. Jangan sampai ya pangkat jabatan, perniagaan, ya, industri, kemudian harta, kekuatan fisik, ya. Kemudian kalau di dunia modern itu ya hasil iptek teknologi, ya. Kemudian karya-karya yang bisa dihasilkan oleh manusia itu kemudian mereka sombong kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sampai matahari mau dibuat tok. Ada ya membuat matahari buatan? Ada. Ya, membuat matahari buatan. Ya, ada itu yang negara mana itu yang membuat matahari buatan. Nanti kalau sudah sampai kesombongannya itu sampai semakin Allah mudahkan, kan teknologi mereka canggih. Bahkan dunia merasa terpana dengan teknologi negara tersebut. Ya, nanti Allah akan dilulu ya, akan dilulu. Makanya kita tuh nggak usah merasa dirisaukan dengan ini negara-negara adidaya, ini sedang begini. Allah punya istilahnya punya rencana. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dengan diri mereka sendiri. Apakah dengan rakyatnya ataukah dengan teknologi mereka sendiri atau dengan apa? Jadi kita fokusnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau meniru yang baik dari mereka tidak apa-apa, tapi kalau harus mengikuti kiblat mereka segala sesuatunya termasuk pemikiran, termasuk ideologi, termasuk segala sesuatunya harus mengikuti mereka, ya ini yang jangan sampai terjadi. Oh, kalau begitu, kalau ideologinya seperti mereka, berarti akan cepat tumbuh berkembang. Ya, kita itu. Atau kita akan cepat makmur seperti mereka. Ya toh? Ya jangan sampai seperti itu cara berpikirnya. Ya. Oh, negara-negara Islam malah terbelakang atau baru negara berkembang dan sebagainya. Ini kita bicara secara cakupan lebih luas. Adapun cakupan secara sempitnya, kita ingat hadis Nabi SAW ini, atau kekayaan yang membuat orang itu melampaui batas. Wa nahnu nusyahidu annal ghina yakunu sababan lil fasad. Kita menyaksikan bahwa memang kekayaan itu merupakan sebab terjadinya kerusakan. Waliyadzubillah. Yang biasa berbuat kerusakan di muka bumi itu orang-orang kaya apa orang miskin? Orang-orang kaya. Ya. Yang kayane namung kaya kayak kita ini kaya misalnya menggenggam misalnya kalau di dunia itu sepertiga kekayaan dunia misalnya. Ya. Mau apa kalau sudah berhasil menggenggam sepertiga kekayaan dunia atau 1/10 kekayaan dunia, pasti akan berusaha untuk melestarikan atau mengabadikan kekayaan tersebut. Terus tajidul insan fi hali faqrihi mukhbitan ilallah. Anda bisa dapati manusia ketika fakir dia taat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dan tidak ada kesombongan dan juga tindakan yang melampaui batas pada dirinya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala lapangkan hartanya, istakbara, dia menyombongkan diri. Menawi jenengan kendaraannya, ya, kalaupun mobil itu hanya mobil kijang misalnya, dengan mobil yang harganya miliaran, kira-kira perasaannya jenengan sama enggak ketika naik mobil yang misalnya murahan dengan naik mobil yang mahal? Rasanya pripun, Pak? Beda nggih? Sing wis tau ngrasakne mobil elek karo mobil apik iso ngrasakne bedane. Yen iso ngrasakne. Ya. Tapi kadang ngoten niku ora krasa kadang. Ya, kadang ora krasa. Ya, deben mobil elek ngono, wah pertama duwe mobil walaupun elek-elekan senenge ra jamak. Tapi saiki duwe mobil apik ngono wis biasa. Nggih ta, Pak? Biasa. Padahal debene nyawang mobil apik ngono wah elok tenan. Tapi ketika sekarang sudah berhasil mengendarai mobil yang bagus, biasa saja. Ya. Bagaimana kalau mengendarai yang lebih mewah lagi? Itu baru bicara masalah mobil, belum yang lain-lain. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
dari keadaan ketika Allah memberi kekayaan kepada kita membuat kita lupa dan kita menyombongkan diri kepada Allah. Fa idza manallah, tapi kalau Allah memberikan karunia kepada hamba dengan kekayaan dan dia tidak sombong serta tidak melewati batas, kemudian diberi kefakiran tidak lupa diri, maka keadaannya tengah-tengah, ibadahnya juga lurus, ya. Orang seperti ini adalah orang yang bahagia di dunia. Kaya tapi bersyukur, ya. Miskin tapi istiqomah. Ini adalah kebahagiaan di dunia. Kalau jenengan punya sifat seperti ini, jenengan adalah orang yang bahagia. Dan itu adalah keadaan orang mukmin. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusan orang beriman adalah baik. Dan hanya orang beriman yang seperti itu. Kalau mendapatkan nikmat bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau mendapatkan ujian musibah dia sabar, sabar itu adalah baik baginya. Tayyib. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Catatan penting. Walaysat sa'adatud dunya bikathratil mal. Kunci kebahagiaan dunia itu bukan dengan banyaknya harta. Ya. Bukan. Sebab kalau bahagia di dunia itu kuncinya banyak harta, nanti orang bahagia itu cuma sedikit. Hanya orang-orang kaya yang berbahagia. Itu pun kalau benar. Tapi kunci kebahagiaan itu ternyata Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun wanita, sedangkan dia beriman, sungguh pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan pasti akan dibalas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi kuncinya iman, amal soleh. Ini kunci bahagia. Kunci kebahagiaan iman dan amal soleh. Dan ini potensi untuk bahagia itu dimiliki semua orang. Karena iman itu sumbernya di hati. Amal soleh itu anggota badan. Semua orang punya hati, semua orang punya anggota badan, dan mereka punya bakat-bakat untuk bahagia di dunia dan juga di akhirat. Nah, sedangkan kalau seandainya kunci kebahagiaan di dunia atau mungkin nanti di akhirat adalah dengan kekayaan, wah nanti akan ya, sedikit sekali orang yang bahagia. Dan kalau kita lihat realitanya, ternyata tidak semua orang yang diberi harta banyak itu bahagia. Jadi apa? Leres. Ya. Justru banyak orang yang hidupnya merana, menderita karena kekayaannya tersebut. Terus selanjutnya yang ketiga, au maradan mufsidan, atau sakit yang merusak, ya, sakit yang merusak. Maksudnya gimana? Yang merusak kondisi orang. Kalau cuma sakit panu, gatal itu kan nggak patek, ya. Tapi kalau sakitnya itu sakit sampai ya dan billah, nasallallahu alaihi, stroke misalnya, atau sakit yang membuat aktivitasnya itu terganggu, ya, maka ini adalah jelas akan mempengaruhi kehidupan manusia. Ketika seseorang sehat, tidak diragukan dia akan lapang dadanya, dia akan luas. Jenengan yang pas sakit ngoten mikir ngoten sakit jernih, Pak. Ya. Apalagi pas lorone loro untu, kan mikir jernih ngono angel. Terus tapi ketika dia diuji dengan sakit, bumi itu terasa sempit. Ya, kemarin kita nengok orang sakit, ya, baru ketemu pertama nangis ya, nangis. Padahal sebelumnya gagah luar biasa. Tapi ketika diuji sakit, terbaring, tergolek di pembaringannya, di tempat tidurnya, nangis. Ya, lembok ya godote kaya ngopo yang dikei loro, misalnya bagian dalam tubuhnya yang sakit, nangis mesti, ya, nangis.
Itulah sakit yang seperti itu yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ya. Terus wal insanu laisa daiman yakunu fi sihatin. Yen sing dikarepke wong awake dhewe niku ya yen iso sehat terus. Tapi siapa yang bisa jamin, Pak? Kita akan sehat terus. Pasti namanya roda di dunia ini berputar. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Dan fal marad yang tadhiruhu kulla lahdhah. Sakit itu nunggu dia, ya. Sewaktu-waktu nunggu dia loh, sakit itu. Sekarang jenengan sehat toh? Alhamdulillah. Jenengan lagi ditunggu loro loh. Iku orang dongakne loro, tapi ditunggu, termasuk saya. Semua yang sekarang sehat sedang ditunggu. Siapa yang nunggu? Sakit. Ya. Dan sekarang yang hidup ditunggu. Siapa yang nunggu? Mati. Gitu kan? Bicara mati nantilah. Kita berbicara sakit dulu lah. Ya. Fal marad yang tadhiru kulla lahdhah. Kam min insan asbaha nasyitan. Berapa banyak orang pagi harinya energik, sehat. Tadi saya baru ketemu nyoto dia. Habis goes atau habis olahraga sehat, sore harinya dhaifan maridan, kena stroke, sudah nggak bisa gerak tubuhnya. Kalaupun bergerak harus ditolong, dibantu oleh yang lain. Fakta, kenyataan banyak kita temukan seperti itu. Ya, paginya goes, ya, paginya olahraga, sorenya stroke. Ya, sorenya stroke. Nasallahu alafiyah. Terus atau sebaliknya, sorenya sehat, energik, paginya sakit, lemah. Bangun tidur, ngeblak, jatuh, kena ya pendarahan kepala misalnya. Dan itu juga nyata. Ya. Besoknya mau umroh, ya, malam ngeblek, jatuh dari tempat tidur, pendarahan otak. Ada itu juga terjadi seperti itu. Padahal besok mau umroh. Ya, dan sekarang orangnya meninggal dunia. Ya, sekarang orangnya meninggal dunia. Makanya pentingnya kita tiap pagi sore itu baca doa, zikir, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Baca terus itu zikir-zikir pagi petang. Ya, kalau antum ndak hafal, baca pakai buku boleh. Jadi kemana-mana baca buku itu, ndak apa-apa. Ya, mungkin antum selama ini cuman puas baca zikirnya apa, Pak? Pagi sore, Pak. Paling 1-2 yang dirutinkan. Iya. Apa yang jenengan biasa rutinkan? Raditu billahi robba. Atau bismillahilladzi la yadurru. Banyak itu jenengan, ya. Kalau seandainya mau dibaca semua, ya masya Allah, tidak apa-apa. Ya, mau dibaca semua. Itu doa semua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagus-bagus isinya. Memohon di waktu pagi, memohon di waktu sore, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, intinya seperti itu. Terus fal insanu yajibu alaihi ayyubadir ila amali salihah. Maka mengingat yang seperti ini, pas kita kasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya bersegera beramal soleh. Khawatir kalau terjadi apa-apa yang disebutkan Nabi SAW tadi. Berikutnya yang keempat, au haraman mufnidan, atau lanjut usia, masa tua yang kemudian pikun atau hilang istilahnya ingatan, ya, baru kemarin malam, ya, semalam ding, ya, semalam ini kemarin malam toh beda ya, semalam sama kemarin malam. Kemarin itu loh maksud saya,
Ya, malam kemarin itu loh. Ya, saya dimintai apa istilahnya, ditanya. Ini ada bapak-bapak umur 90-an tahun. Itu gayane apa kuwi? Mi loro ya apa? Ya, nglarani bojone. Dan apa kuwi ndek penyono elek karo bojone karo anake barang. Nah, iki nyuwune jeleke kon ngruqyah jarene. Ya. Dia katanya kalau ngomong itu orang sadar. Ngomong apa dia ndak nyadar dia ngomong apa, dan ketika dia ditanya apakah misalnya gebuk apa itu kepala istrinya, ya itu ya, dia nggak merasa kalau dia gebuk istrinya. Bahaya nggak kalau seperti itu? Hah? Yang gebuk, ya, yang digebuk, ya, kepalanya digebuk. Ya, itu yang kaya ngono kan bahaya, ya. Ya. Berapa banyak orang yang sampai usia lanjut seperti itu, nasallallahu afiyah, ya, kembali kepada aswa'uhu, ya, yuraddu ila ardalil umr, ay ila aswa'i wa ardaihi. Jadi kehidupan manusia itu kayak bulan itu loh Pak. Dari bulan mati, terus hilal, terus nanti komar, terus bulan sempurna, ya. Setelah itu apa? Redup. Ya, yang saat ini sing kita sing hadir ini paling kalaupun redupnya itu paling maksimalnya belum sampai bulan sabit lagi ya, kemungkinan. Tapi kalau sudah sampai nggak bisa disangkal nggih. Wong niku nyelot tuwa, kuwi mesti nyelot lemah. Ya. Segala-galanya. Ya. Kecuali ya yang dirahmati Allah, ini kecuali, tapi itu jarang. Ini umumnya, kita bicara umumnya. Ketika Allah beri umur panjang kepada manusia, maka akan kembali kepada keadaan yang paling buruk. Kenapa seperti itu? Ya, bahkan lebih buruk daripada anak-anak. Ngopeni anak-anak kalau ngopeni wong tua sing kaya ngono, penak ndi? Ini bukan masalah ngopeni wong tua ya. Ini kita bicara kaidah, bukan bicara yang orang tua kita sendiri ya. Namanya kalau itu memang ibadah ya dinikmati. Tapi kalau secara kaidah ya, ngurusi orang tua yang sampai kembali ke kanak-kanakan dengan ngurusi anak-anak itu lebih ringan anak. Kenapa? Nah, li'anna as-sabi lam yakun qata aqal fala yadri an syai', karena anak itu dia belum punya akal, belum tahu apa-apa. Jadi kalau tingkahnya kayak anak-anak, lah memang dia itu anak-anak biasa, ranggumun ngoten lho. Ora heran. Tapi iki lho wong tuwa, ya. Dia sudah berakal, paham segala sesuatu. Tapi kemudian kembali ke kanak-kanakan. Nas'allahu afiyah. Ya, fayakunu hadza asyaddu alaihi, ini lebih berat. Ngadepi orang seperti ini lebih berat. Makanya sampai-sampai semalam minta mbok maksudnya kon ngruqyah gendang anu lho maksudnya iki. Paham? Mboten gendang sadar, gendang dipundhut karepe ngono. Karepe ngono. Lah gawene ngono. Lah yang tingkahnya kaya ngono kan berarti banyak mengganggu nih toh, daripada ya, tapi kita nggak tahu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ceritakan apa jawaban saya cuman dilapori kayak begitu, ya. Terus maka dari itu Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari usia lanjut yang membuat seseorang itu pikun atau akalnya lemah atau kembali ke kanak-kanakan. Padahal wis dahar, wis maem ngomongnya durung. Ya. Rumangsane kamare kuwi WC
Anu di situ misalnya. Lah ini kan, lah kalau itu anak kecil wajar lah, kalau itu orang tua. Lah, sing tahu ngopeni wong tua mesti paham ya. Ya. Nas'allahu yu'idana wa iyyakum min ar-rad ila ardhil umur. Ya. Karena memang kalau kembali ke kanak-kanakan ini memang capek dan mencapekkan orang lain. Ya. Nah, bahkan orang terdekat dia saja berangan-angan dia cepat mati. Ya toh? Ya, karena memang menyakitkan dia dan mencapekkan dirinya. Walaupun secara lisan tidak ngomong gitu, tapi secara keadaan ya realitanya seperti itu. Yang kelima, atau kematian yang datang mendadak. Ya, wal maut la yunzirul insan. Kematian itu enggak ngasih peringatan loh. Datang ya teko ngono wae, ora nggo kula nuwun. Ya, tidak pakai kula nuwun. Qad yamutu ala firasyihi naiman. Bisa jadi orang itu mati di atas pembaringannya dalam keadaan tidur. Bisa jadi orang itu mati ala kursiyihi amilan, di atas kursinya sedang kerja, sedang ngetik atau sedang kerja. Atau bisa jadi seorang itu mati di perjalanannya. Ya. Sebagaimana ya yang kemarin ya bapak saya juga ketika sedang duduk wafat. Ya, kita sedang duduk makan wafat. Ya, ini siapa yang tahu? Wong kita itu mau menyambut ya kedatangan orang tua habis ibadah haji, yang kita sambut ya adalah jenazahnya. Ya, ini kan tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Maka Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan idza mata ibnu Adam inqata amalu ila min thalath. Kalau manusia mati putus semua amalnya kecuali dari 3 hal. Ya, apa itu? Sedekah jariah atau ilmu yang manfaat atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Fabadir bil amal qabla al maut al mujahis. Maka hendaknya kita bersegera untuk beramal sebelum datang kematian yang secara tiba-tiba, secara mendadak. Ya. Ini yang paling dikhawatirkan para ulama. Yang paling dikhawatirkan orang-orang soleh itu matinya seperti apa. Ya. Makanya waktu kemarin layat ya orang tua saya sampaikan kepada teman-teman. Yang sudah meninggal kan sudah kelihatan, oh akhirnya seperti itu. Tapi yang kita harus pikirkan tuh kita ini yang masih hidup ini matinya kayak apa nanti? Ya, matinya seperti apa? Ini yang lebih kita sedihkan gitu loh. Ini yang lebih kita pikirnya luweh sungguh-sungguh. Kalau yang sudah mati kan selesai toh. Itulah akhirnya seperti itu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu penentunya akhirnya. Ya, akhirnya itu sebagai penentunya. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma ja'al khaira a'mali akhiraha wa khaira a'mari khawatimaha wa khaira ayyami yauma liqa'ik. Kemudian yang keenam, awid dajjal fasyarrun ghaib yuntadhar. Atau Dajjal, ya. Dajjal ini adalah keburukan yang kita minta kepada Allah supaya dijauhkan dari fitnah Dajjal ini. Dajjal, ya, ini sighah mubalaghah dari kata ad-dajalu. Ya, artinya adalah dusta dan membuat kamuflase. Dia adalah seorang lelaki dari anak keturunan Adam yang Allah akan kirim nanti di akhir zaman, yang mengaku memiliki sifat-sifat ketuhanan, yang mengaku sebagai Tuhan,
Kalau Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, tapi nggak sehebat Dajjal. Iya, Fir'aun mengaku Tuhan, tapi nggak sehebat Dajjal ini. Ya, Dajjal ini ya, memerintahkan langit turunkan hujan, turun. Ya, bumi menumbuhkan tanam-tanaman, tumbuh. Menghidupkan orang mati, hidup. Nah, lebih dahsyat itu fitnah Dajjal. Nah, dia akan hidup menebarkan fitnah selama 40 hari. Jangan-jangan ikut 40 dino loh, Pak. 40 dino loh. Lah Fir'aun berapa puluh tahun? Ya. Jenis yang punya perilaku kayak Dajjal itu sudah banyak. Dajjal kecil itu sudah banyak. Ya, pendusta-pendusta yang kecil itu sudah banyak. Tapi Dajjal yang besar ini nanti, ini yang para nabi rasul sebelum Nabi kita Muhammad saja sama umatnya juga minta perlindungan dari fitnah Dajjal. Padahal mereka tidak ketemu zamannya Dajjal. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa setiap selesai tasyahud, ya, meminta perlindungan dari 4 hal, salah satunya fitnah Dajjal. Padahal zaman Nabi sampai sekarang aja belum muncul Dajjal. Ini menunjukkan apa? Fitnah Dajjal ini nggak main-main, ya, besar ini. Apalagi di saat nanti sebelum muncul Dajjal itu bumi, langit menahan tahun pertama, ya, itu sepertiga, tahun kedua setengah air, ya. Tahun yang ketiga, ya, 2, jadi 2/3 kalau tidak salah, ya. Jadi sangat kondisinya sudah sangat apa, bumi itu, ya, kondisinya sangat kekurangan. Wallahu ta'ala alam, termasuk kekurangan air gitu ya. Ya. Kok kemudian datang Dajjal membawa, ya, harapan baru. Ya. Surga di tangannya itu sebenarnya adalah neraka. Neraka di tangannya sebenarnya adalah surga. Jadi dibolak-balik. Iki jane iki surga, neng digambarke seolah neraka. Iki neraka tapi digambarke seolah surga. Ini kebun, ya, tapi digambarkan seolah api. Ini api tapi digambarkan seolah kebun. Jadi manusia itu sudah nggak bisa berpikir secara rasional, ya, berpikirnya pokoknya, ya, memperturutkan hawa nafsunya, ya. Di zaman seperti sekarang ini saja, ini ketika ada muncul orang-orang yang punya sedikit kesaktian saja sudah berbondong-bondong orang datang. Bagaimana kalau Dajjal yang muncul? Nah, nasallahu alafiyah. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, walaupun 40 hari, ya, Dajjal itu fitnahnya sangat besar. Sehari seperti setahun. Hari yang kedua seperti sebulan. Hari yang ketiga seperti sepekan. Dan hari-hari yang berikutnya, 37 hari berikutnya sama seperti hari-hari yang kita lewati. Jadi hari pertama itu seperti setahun. Maksudnya apa? Siang hari itu sama dengan lamanya setengah tahun. Malam hari lamanya seperti setengah tahun. Apa itu bisa terjadi? Bisa, kalau Allah menghendaki. Seperti daerah-daerah kutub, daerah-daerah sana itu kutub utara dan yang semisalnya, itu kan mereka itu ketika musim panas, ketika musim dingin menemukan matahari dan menemukan malam itu lebih lama, ya. Ketika siang harinya bisa lama, malam harinya juga bisa lama, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan Isa ibnu Maryam dari langit membunuh Dajjal, ya, di pintu Lut Palestina hingga Allah Subhanahu wa taala putuskan hukumnya, ya. Jadi nanti, ya, Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa, ya. Jenengan nggak akan bisa membunuh Dajjal kalau ketemu.
Terakhir awisah, awisah, yakni qiyamus sa'ah, di mana hari kiamat ini adalah batas akhir untuk kita beramal. Ya, batas akhir untuk kita beramal. Semua manusia. Kalau sudah kiamat, ya, bahkan jauh sebelum kiamat, yaitu apa? Ketika matahari sudah terbit dari arah barat, sudah enggak diterima taubat. Ya, orang yang beramal kebaikan ya kalau sebelumnya belum pernah beramal kebaikan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kiamat bali sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Ya, hari kiamat itu lebih menyakitkan. Makanya sama-sama manusia ngasih hukuman di dunia ini dengan nanti hukuman di neraka, lebih berat mana? Ya, paling kejamnya manusia menyiksa sesama manusia, paling kejamnya dikawak nih, dibunuh, mati go pisan toh, yen wis mati selesai toh, ya, lah yen neraka orang nggo mati, disiksa ning ra mati, kuwi rekoso, yang disiksa terus mati ki penak. Maksudnya penak ki maksudnya ki wis ora ngrasake meneh. Lah saiki ning neraka disiksa ning ra mati. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqal adab. Saben-saben kulit, ya, tubuhnya itu sudah matang, ya. Menurut penelitiannya para dokter itu, yang bisa merasakan sakit itu kan kulit. Tapi kalau dagingnya itu sudah matang, orang rasa sakit. Ya. Makanya ada seorang dokter yang dari penelitiannya itu bahwa banyak miliaran, ya, atau jutaan sel-sel saraf yang menyebabkan sakit, ya. Ini dari hasil penelitiannya mendapatkan Nobel. Ya. Kemudian ada dokter muslim yang memberikan penjelasan kepadanya. Di dalam Al-Quran sudah ada penjelasan seperti itu, bahwa kalau kulit manusia itu sudah matang, daging manusia sudah matang, itu tidak merasakan sakit. Makanya setiap kali daging tubuh manusia itu matang, baddalnahum juludan ghairaha, Allah ganti kulit yang lain, liyadzuqal adzab, agar dia merasakan azab. Yen wong disiksa ning alam donya, misale dikuliti, entek kulite, wis ta, rampung. Tapi bar disiksa, tak ganti kulit neh. Ngrasake lara neh. Terus kulite mateng, ganti meneh. Lah sampai kapan? Ya tergantung. Ya, berapa lama dia di neraka? Apakah ada orang yang seperti yang nanti di akhirat itu, orang yang paling nikmat hidupnya di alam dunia, dicelupkan, kon ngerasake, ya, sedikit dimasukkan ke neraka saja, ngerasake sedikit. Kemudian saya ditanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Kamu masih ingat kenikmatan yang pernah kamu rasakan? Sudah nggak ingat. Ya. Kuwi lagek dicelupke, lagek dilebokke sedelok. Itu aja sudah wis ora pernah ngrasakne penak. Padahal dia orang yang paling enak hidupnya. Sedangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika dimasukkan ke surga, dicelupkan ke surga, ditanya pernah kamu merasakan zat? Belum pernah. Ya, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melihara kita semua dari 7 hal tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah, dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah juga. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.